kedatangan kita kemari untuk mengadukan penyidik dari Polsek Sunggal yang kita anggap tidak profesional terhadap penanganan perkara kepada klien kita atas nama Robinson Barimbing, di mana Robinson Barimbing ini adalah korban pemerasan, di mana mobilnya satu unit Kijang Krista diperas oleh para pelaku. Pelakunya ini kan ada 4 orang yang mendatangi rumah dia, dan dia datang, berempat ini datang berdasarkan kuasa dari Rialan Purba. Lalu karena Rialan Purba ini mengaku bahwasanya utang istrinya 37 juta belum dibayar, lalu dia menyuruh 4 orang ini, Badik Renol Pasaribu atau Badik CS dan kawan-kawan, untuk mengintimidasi dan akhirnya merampas mobil dari abang ini. Pada saat perampasan yang ada di situ kan ada 4 pelaku, ada anaknya, ada Rialan Purba. Karena abang ini merasa keberatan, lalu abang ini membuat laporan ke Polsek Sunggal. Polsek Sunggal sudah menetapkan 5 tersangka. 1 orang sudah dihukum 2 tahun atas nama Renol Pasaribu alias Badik. Yang lain belum diproses. Setelah kita surati bahwa baru 1 lagi tersangka atas Roni Simamora sudah ditangkap dan diproses. Tapi yang aneh, sampai saat ini barang bukti mobil yang menjadi objek dalam perkara ini belum berhasil disita oleh penyidik. Kita menganggap penyidik di sini kan tidak profesional. Kenapa? Pada saat kesempatan pertama, mobil itu tidak diamankan, dan pelaku lainnya tidak diamankan, sehingga menyulitkan proses penyidikan dalam perkara ini untuk dilimpahkan ke penuntut umum. Padahal menurut keterangan abang ini, beberapa hari setelah dilapor mereka cek TKP, mobil itu ada di situ gitu loh. Jadi kita minta agar kepada pelaku lainnya segera ditangkap dan diproses. Kepada Rialan Purba ditetapkan sebagai tersangka, sebagai orang yang menyuruh melakukan, sebagai orang yang diduga turut melakukan atau membantu melakukan. Karena dugaan kita beliau itu adalah mastermind, dialah otaknya, karena awal permasalahan kan dari dia. Itu permintaan kita kepada penyidik, dan barang bukti itu kan agar segera disita. Dan menurut saya banyak kejanggalan dalam proses perkara ini setelah saya mencermati putusan terhadap Badik CS Renol Pasaribu di sini. Bahwasanya ini setelah saya cermati ini putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bahwasanya di sini yang menjadi barang bukti itu hanya surat keterangan leasing. Saat surat pernyataan ini disita barang bukti surat kuasa dari Rialan Purba kepada Badik CS. Tidak ada juga di sini barang bukti penyerahan mobil abang ini secara paksa kepada mereka. Dalam berkas perkara ini Rialan Purba pun tidak terlampir BAP-nya. Kita curiga bahwasanya penyidik tidak melampirkan ini ada kepentingan lain gitu. Jadi sekali lagi, agar kepada tersangka yang ditetapkan ditangkap, diproses dan dilimpahkan kepada penuntut umum. Tetapkan tersangka Rialan Purba, sita barang bukti mobil dan berkas-berkas lain terhadap perkara ini untuk dilampirkan dalam berkas perkara selanjutnya, agar Kapolda Sumatera Utara proaktif untuk mengevaluasi kinerja penyidiknya. Karena ya Kapolda lah penanggung jawab polisi di Sumatera Utara ini. Kalau ada penyidik yang tidak profesional, segera diperiksa. Lebih penting diganti. Kalau dia dong nggak mampu, ya gantilah. Kan masih banyak polisi yang baik, polisi yang mampu untuk menuntaskan perkara. Kalau menurut kita ini kan perkara sederhana, bukan perkara yang rumit. Tapi kenapa penanganannya berbelit-belit dan berlarut-larut? Tentu karena penyidiknya sudah tidak profesional. Itu kira-kira. Bang, siapa aja bang yang dilaporkan bang? Penyidik atas nama Bribka MR Tarigan. Termasuk kanitnya juga ya? Iya, kalau kita menganggap bahwasanya penyidik itu kan satu timnya itu. Tapi yang muncul ke kita biasanya yang berhubungan dengan abang ini, Bribka MR Tarigan, ya mungkin itulah secara personal. Tapi kalau saya secara hukum melihat, ya penyidik yang ikut dalam penanganan perkara inilah nanti akan nampak itu dalam sprindik siapa aja kan. Ya tentu Kapolsek Kanit mungkin ada di situ. Itu yang harus diperiksa gitu loh. Dan ini kan bukan tindakan satu orang gitu loh. Bang, terkait kasusnya ini kapan bang terjadinya tuh? Itu tanggal 14 Juli 2022. Juli, sekarang kan sudah bulan 5. Dan hampir setahun juga bang ya? Hampir setahun lah. 10 bulan tepatnya. Ya kan? Habis uang negara juga, habis energi kita. Energi saya juga habis ya kan?
Karena kalau secara ekonomi udah lebih besar pasak daripada tiang, tapi karena rasa keadilan ya sampai kapan pun kita tuntut gitu loh, ya kan? Kita pun yang sedihnya kita yang sudah adalah hak semua orang. Gitu, ya Bang, kan? TKP kejadiannya di mana Bang teringatnya? Di Tanjung Gusta. Di kawasan Tanjung Gusta ya? Di kawasan Tanjung Gusta. Jadi rumah abang ini di Helvetia, dipaksa dia diarahkan ke sana, dan di sanalah terjadi tindak pidana itu, pemerasan itu.